yang harus kita kenali. Yang pertama adalah data nominal, ya. Kemudian data ordinal. Nah, bedanya ordinal dengan nominal bahwa di sini ada kata kunci order, ya. Sehingga di ordinal data tersebut terurut. Baik nominal ataupun ordinal, isinya bukan berupa numerik, bukan berupa angka, melainkan di sini suatu keterangan, ya, seperti ukuran baju kemarin di ordinal itu S, M, L, dan XL. Dua jenis data lainnya yaitu di sini ada discrete dan juga ada continue. Kata kuncinya yang biasanya membedakan apakah data tersebut discrete atau continue. Nah, kalau discrete biasanya ini kata kuncinya adalah yang diberi bold yaitu banyaknya, ya, atau dalam bahasa Inggris biasanya ada kalimat the number of bla bla bla. Jadi karena banyaknya ketika kita menghitung berapa misalnya ya banyaknya mobil yang melintas di hadapanmu, tentu saja kita memerlukan satu proses untuk perhitungan ya, tentu saja mulai dari angka 1 bisa sampai tak terhingga begitu ya, karena misalnya banyak sekali. Nah, namun di sini perlu proses menghitung atau mencacah tadi sehingga timbullah kalimat banyaknya. Nah, adapun continue itu biasanya kita memikirkan apakah data kita mungkin dalam bentuk desimal koma-koma. Nah, itu yang kita pikirkan. Jika memang outputnya adalah bisa berupa interval tadi ya, pada suatu selang tertentu, dan mungkin kalau boleh Ibu bilang contoh ya berat badan. Ditimbang misalnya kalian saat ini, oh 50 kilo. Misalnya, maaf Bu, saya mau ke belakang. Maaf, misalnya mau ke belakang pipis dulu gitu ya. Nah, balik lagi ketika ditimbang bisa jadi beratnya berkurang sedikit-sedikit ya anak-anak ya. Kalau pakai digital misalnya 49,9 misalnya. Nah, artinya bahwa ada suatu selang bahwa berat badan kita itu tidak pasti gitu ya, tidak pasti di angka 50. Nah, itu yang menyebabkan bahwa data kita misalnya berat badan tadi tergolong kontinu. Ya, jadi tolong dibedakan antara discrete dan continue ini. Kalau di discrete tidak mungkin kan berapa banyaknya mobil yang lewat depan kamu? 2,5. Waduh, berarti setengahnya mobilnya apakah setengah mobil atau seperti apa? Tidak mungkin seperti itu. Ya, jadi itu gambarannya. Mudah-mudahan kalian terbayang. Nah, sehingga dengan mengetahui nanti jenis-jenis data ini, kalian bisa tepat bagaimana saya menyajikan data itu supaya informatif ya? Apakah nanti dengan diagram batang atau dengan pie chart, diagram lingkaran ya yang ada persentasenya atau seperti apa gitu ya. Nah, berikutnya adalah Ibu akan menjelaskan jenis-jenis statistika. Akan ada 2 ya pembagiannya seperti yang mungkin pernah Ibu jelaskan kemarin di bagian silabus ya. Jadi ada 2 jenis yaitu statistika deskriptif ya. Ini yang banyak biasanya orang lakukan dalam penulisan jurnal ilmiah. Deskriptif itu sudah sangat sering anak-anak. Dibandingkan bagian kedua yaitu statistika inferensi. Nah, statistika deskriptif ini apa sih? Sebetulnya ini merupakan satu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Jadi kalian melakukan proses pengumpulan data, data terkumpul, mungkin data tersebut belum rapih ya, dirapihkan dahulu. Mungkin ada yang kosong-kosong, disortir dulu ya, sehingga datanya sudah baik, lalu disajikan. Disajikannya dalam bentuk apa? Bukan makanan ya anak-anak ya. Disajikan dalam bentuk grafik-grafik. Nah, perhitungan-perhitungan ini hanya didasarkan pada data. Data apa adanya kita ungkapkan dengan grafik tersebut. Tidak perlu Anda berpikiran macam-macam terhadap data itu ya. Jadi nggak perlu mikirin ini tuh data nilai anak yang pintar atau bodoh, ya nggak usah. Tidak perlu Anda punya asumsi model
data itu baik, data itu buruk, bahwa data ini adalah data dari orang-orang kaya, misalnya data penghasilan ya, ini mah kayaknya orang-orang kaya, wah berarti orang kaya rata-ratanya segini. Nah, Anda tidak perlu asumsi model, pokoknya apa adanya data, Anda olah, ya tadi ya Anda sortir, Anda filter, Anda seperti apa, Anda sajikan. Nah, berbeda dengan statistika inferensi, metode ini berkaitan dengan sampling ya atau pengambilan sampel. Seperti yang Ibu sebutkan kemarin, kita punya suatu populasi, belum tentu kita bisa memperoleh informasi dari populasi yang jumlahnya banyak banget. Misalnya contoh penduduk Indonesia kemarin ya, 250 juta bisa nggak kita ambil datanya? Nah, belum tentu. Nah, sehingga di sini ada sampel yang kita ambil, lalu kita tarik kesimpulannya, ya. Nah, harapannya adalah angka-angka yang keluar dari olahan data sampel tersebut itu merepresentasikan atau mewakili populasinya. Jadi contoh ya, kalau di biologi, misalnya ibu mengambil sampel 20 mencit. Nah, 20 mencitnya itu ibu lakukan suatu perlakuan. Misalnya disuntikan hormon A, begitu ya, supaya misalnya menaikkan berat badan misalnya. Nah, harapannya adalah ketika 20 mencit itu dilakukan suatu penyuntikan dan diamati sekian waktu, oh ada yang beratnya naiknya sekian, ada yang sekian, sekian berbeda-beda, lalu dirata-ratakan misalnya ya. Nah, itu akan menjadi satu penarikan kesimpulan, oh berarti mencit rata-ratanya adalah segini. Jadi dari 20 itu semacam digeneralisasi mewakili populasi mencit jenis itulah. Misalnya itu mencitnya diambil dari suatu kota A, misalnya itu daerah A. Nah, jadi itu ya, kita ada dugaan, makanya di sana perlu beberapa asumsi. Berbeda dengan ketika deskriptif. Jadi asumsinya misalnya ya, mencit tersebut itu dahulu beratnya adalah segini dari daerah A. Kemudian distribusinya normal. Jadi maksudnya normal itu tidak ada di daerah tersebut mencit yang gendut banget misalnya atau kurus banget, tidak ada. Ya jadi misalnya rata-rata memang segitu Bu, begitu. Nah, itu kita perlukan asumsi-asumsi sehingga melahirkan metode uji hipotesa yang menghasilkan suatu kesimpulan tertentu. Ya, berkaitan dengan sampel data yang kita harapkan mewakili populasi. Nah, kalau jadi terbayang ya bedanya. Jadi kalau di deskriptif Anda nggak perlu tahu asumsi itu. Pokoknya ada data apa adanya, olah. Apakah dia sampel atau populasi? Biasanya kalau cuma sedikit ya sampel juga di sini ya. Tapi Anda tidak perlu tahu sampelnya diambil dari mana, bagaimana, pokoknya Anda olah saja. Begitu ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi nanti ketika sebelum UTS itu banyak yang nomor 1 yang kita bahas anak-anak. Nah, sesudah UTS menuju UAS, yang akan kita bahas memasuki ranah inferensi statistik. Yang artinya diperlukan satu uji hipotesis dan juga penarikan kesimpulan tertentu, ya. Nah, Ibu masuk ke statistika deskriptif yang tadi memiliki satu proses mulai dari pengolahan data, ya, pengumpulan sebetulnya ya, dari pengumpulan data, lalu pengolahan, dan terakhir penyajian. Sebetulnya informasi apa sih? Kan namanya juga deskriptif ya. Deskriptif itu kalau kita dulu di bahasa Indonesia di SMP, itu artinya kita menceritakan sesuatu. Coba dong deskripsikan misalnya rumahmu. Nah, oh rumah saya itu misalnya ya bercat kuning. Kemudian memiliki hanya satu pintu saja. Punya 5 buah jendela. Di depannya ada teras. Begitu ya. Nah itu deskriptif menceritakan. Nah ini juga sama anak-anak. Jadi istilah deskriptif dalam statistika terhadap data yang kita punyai sehingga menggambarkan, oh data kita tuh seperti itu. Nah gambaran apa yang dibutuhkan? Itu adalah gambaran bentuk distribusi data.
yang nantinya dibagi menjadi 4 bagian. Jadi, deskriptif terhadap data yang kita ceritakan minimal punya 4 keterangan ini. Nah, keterangan apa saja? Ini biasanya betul-betul urut, makanya Ibu menulisnya seperti ini kaminya. Jadi artinya Anda perlu ukuran pemusatan data, kedua ukuran penyebaran data, ketiga kemiringan, dan yang keempat kelancipan. Sampai Anda SMA itu Anda hanya membahas nomor 1 dan nomor 2. Hanya pemusatan dan penyebaran. Tetapi belum membahas kemiringan dan kelancipan. Nah, tentu saja di perkuliahan ini Anda harus mulai mengenal data melalui kemiringannya dan juga kelancipannya. Walaupun nanti Ibu pun tidak akan menanyakan rumusnya ya. Jadi untuk kemiringan dan kelancipan tetap Ibu tidak menanyakan rumusnya, tapi Anda harus tahu maknanya. Begitu ya. Nah, dari 4 ukuran yang tadi kita punyai, yaitu pemusatan, penyebaran, kemencengan, dan kelancipan, parameter apa sih yang bisa mengukur keempat ukuran tersebut? Nah, itulah yang nanti disebut sebagai parameter distribusi. Jadi seperti contohnya di sini, ukuran pemusatan itu bisa dengan cara Anda menghitung berapa minnya, berapa median, berapa modus, dan berapa kuartilnya. Ya, min itu apa, anak-anak? Ada satu orang yang bisa jawab? Satu orang bantu Ibu. Siapa? Rata-rata. Rata-rata. Kalau median? Nilai tengah. Nilai tengah, Bu. Ya, good. Kalau modus? Yang sering muncul. Ya, paling beken ya. Dia kayak artis ya, muncul terus. Kalau kuartil? Ada yang tahu kuartil? Bagi menjadi kelompok gitu ya, Bu? Dibagi berapa? 4. Jadi 4 bagian ya, Bu? Iya, menjadi 4 bagian. Ya, jadi data kita nanti dibagi menjadi 4 sesuai dengan namanya ya, kuart gitu ya. Kayak kuartet. Nah, kalau dulu main kartu ya, kuartet ada 4 begitu ya. Nah, itu nanti dibagi 4. Sehingga nanti ada kuartil ke-1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Ya, jadi sekatnya, pemisahnya ya. Karena data kita dibagi 4, jadi kuartnya ada 3. Q1, Q2, Q3. Nah, jadi untuk menggambarkan pemusatan itu Anda bisa mengeluarkan istilahnya statistik ini. Nah, kemarin Ibu bilang statistik. Ini statistik yang nanti merupakan parameter distribusi. Keluarkan angka-angkanya. Minnya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa. Nah, inilah yang disebut ukuran pemusatan. Nanti kalian bisa mengamati jauh nggak ya min dengan mediannya? Terus modusnya, nah karena ini masing-masing sama-sama adalah angka tengah kecuali kuartil, maka biasanya kalau dia berdistribusi normal, ini Ibu agak loncat sedikit ya, dia berdistribusi normal, maka biasanya ketiga makhluk ini, ketiga statistik ini, atau ketiga parameter ini nilainya hampir mirip anak-anak. Ya, jadi misalnya rata-rata berat badan di kelas Ibu nih, di kelas ini misalnya 50. Nah, mediannya nggak jauh-jauh, misalnya 50,5. Oh, modusnya 50. Nah, gitu ya. Jadi, ini merupakan ukuran pemusatan. Apa artinya? Oh, berarti sebagian besar mahasiswa saya memang beratnya di sekitar 50. Itu artinya ukuran pemusatan. Sebagian besar ya, anak-anak ya. Jadi, kalau boleh digambarin gunung, nah, bagian puncak gunung yang tinggi itu, puncaknya 1 itu, nah disitulah angka 50-nya itu, ya. Nah, yang kedua adalah ukuran penyebaran. Kalau bilang penyebaran, pasti pertanyaannya menyebar dari mana? Nah, penyebarannya ini tentu saja dibilang menyebar pasti ada titik sebarnya ya anak-anak ya. Jadi Ibu misalnya bilang gini, oh sekarang corona sudah menyebar. Penyakit corona menyebar ke seluruh dunia. Dari mana? Berarti kan ada titik asalnya ya.
Nah, kalau corona berarti dari Wuhan gitu ya, dari Cina. Nah, berarti disebut penyebaran itu adalah menyebar dari titik pusatnya. Gitu ya. Jadi menyebarnya dari angka yang 50 tadi. Seberapa lebar? Kalau penyebarannya sampai 10 kilo, waduh, berarti Ibu membayangkan berat badan mahasiswi Ibu ada yang 40 kilo. Dari mana Bu 40? 50 kurangi 10 ya. Dengan sampai 50 tambah 10. Ada yang sampai 60 kilo. Nah, di sini misalnya, ada nggak yang beratnya 40? Ada yang merasa beratnya 40, anak-anak? Aku Bu. Kurang Bu. Wah, kurus ya berarti ya. Yang penting sehat ya, sama ibu juga kurus kok. Nah, jadi ada yang dari 40 sampai 60. Itu ukuran penyebaran. Terus kalau ibu ngomong gini, penyebarannya 20. Waduh, kebayang banget ya, ada yang kurus banget, sampai gendut banget, sampai ada yang 50 tambah 20 kilo, 70 kilo. Jadi penyebaran itu dari pusatnya. Nah, diukur melalui apa penyebaran ini? Pertama, dari jangkauan. Ada yang tahu rumus jangkauan? Nilai tertinggi kurang nilai paling rendah ya? Ya, good. Ya, atau range, dia disebut dalam bahasa Inggrisnya range. Simpangan baku. Nah, simpangan baku ini dalam bahasa Inggrisnya kalau atau kita boleh terjemahin juga standar deviasi. Dari mana? Nah, itu deviasi ini yang biasanya nanti berbarengan dengan mean, ya. Dari rata-ratanya itu punya simpangan baku ke kiri dan ke kanan yang tadi Ibu sebut. Simpangan bakunya 10 kilo. Artinya sebagian besar mahasiswa saya itu di rentang itu. Di rentang 40 sampai 60 kilo begitu ya. Nah, itu ya, atau bisa variansi. Nah, variansi ini simpangan baku dikuadratkan, begitu ya. Nah, ukuran yang ketiga itu adalah kemencengan. Menceng, berarti data kita miring ya, mendoyong gitu. Jadi kalau menceng tuh tidak simetri ya anak-anak ya. Nah, nanti diukur kemencengan ini oleh makhluk yang bernama skewness. Mungkin pernah dengar ya di SMA sekilas. Rumusnya pun ada, tapi mungkin nggak dibahas ya. Disebut skewness. Yang keempat itu adalah kelancipan. Nah, data kita lancip atau tidak. Nah, kelancipan itu nanti diukur oleh makhluk yang bernama kurtosis. Ya. Nah, kurtosis ini nanti juga sama ada perhitungannya. Baik skewness ataupun kurtosis semuanya merupakan ukuran dari pemusatannya. Hanya pangkatnya nanti yang berbeda begitu nilainya. Nah, jadi 4 ukuran ini sekali lagi harus bisa kalian jelaskan dan ini menggambarkan tentang data kalian. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai yang keluar segini banyaknya, nah tenang saja, nanti ini keluar melalui software anak-anak ya. Jadi mean, median, modus ini semua bahkan skewness, kurtosis dengan kalian menggunakan software bisa keluar. Dengan hanya mengetikkan misalnya di area summary gitu. Summary dalam kurung summary datanya kalian masukkan, maka keluarlah makhluk-makhluk ini gitu ya, makhluk statistik ini ya. Nah, apa yang bisa kalian kata-katai begitu ya atau kalian berikan penjelasan berkaitan dengan nilai-nilai yang nanti ini keluar? Nah, yang pertama selain dari tadi rata-ratanya di sana penyebarannya lebar atau enggak ya. Nah, kalian bisa menambahkan data kita itu simetri atau enggak. Ya. Nah, data yang simetri itu pada umumnya nilai min-nya itu hampir sama. Jadi kalau di sini sih nggak bilang gimana ya. Sama dan tidaknya kan tergantung nilainya sebetulnya ya anak-anak ya. Nah, di sini bisa dinyatakan bahwa min-nya itu setara sama dengan mediannya. Walaupun mohon maaf ya, di sini Ibu boleh menyebutkan sebetulnya min itu nggak boleh dibandingkan dengan median. Ya, kenapanya nanti Ibu jelaskan gitu ya. Tapi kalau kita keluar nilainya, nah nilai ini sama,
maka boleh dikatakan simetri 50-50. 50% ke kiri, 50% ke kanan. Kalau boleh dibilang gunung, ya gunungnya itu benar-benar bagus gitu ya. Anak-anaknya gunungnya betul-betul tertangkup dengan sempurna, dia simetris. Nah, dikatakan menceng artinya bahwa data kita itu menceng. Nah, menceng itu ada dua, yaitu menceng positif atau biasanya menceng kanan, anak-anak. Ya, menceng kanan dan ada yang menceng kiri, begitu. Nah, menceng kanan itu kalau bagaimana? Nah, menceng kanan itu disebut juga skew-nya nanti positif itu jika min-nya lebih besar dari mediannya. Ya, dan disebut skew negatif jika min-nya itu kurang dari mediannya. Nah, itu secara nilai begitu ya, anak-anak. Itu secara nilainya. Jadi artinya bahwa nanti barangkali Ibu ketika mengeluarkan nilai-nilainya akan terlihat ya bentuk distribusinya. Nah, Ibu lanjutkan dulu. Jadi selain kesimetrisan data yang kita bisa kritisi, yang kedua adalah puncaknya bagaimana anak-anak? Apakah data kita itu berpuncak satu? Jadi kalau di gambar histogramnya itu puncaknya satu atau banyak? Nah, kalau puncaknya satu, itu biasanya diindikasikan dengan nilai modusnya yang hanya satu. Jadi nilai yang paling banyak munculnya itu cuma satu. Misalnya tadi Ibu sebut berat badan hanya 50 saja. Nah, tapi ternyata misalnya kok modusnya ada dua angka Bu, 50 dan 60 misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa puncak kita itu tidak tunggal. Yaitu ada dua. Nah, nilai modusnya ada 60 dan 70. Nah, itu artinya biasanya kalian harus meneliti kembali. Kok bisa ya data kita itu dua puncak? Nah, apakah dua puncak itu harus diteliti kembali? Apa yang menyebabkan data kita menjadi dua puncak? Misal ya, kalau berat badan Ibu curiganya, oh ini kayaknya ada sekelompok perempuan di angkatan kalian itu kurus-kurus. Terus rata-ratanya di 50. Terus ada kelompok laki-laki di kalian itu memang badannya gede-gede, rata-ratanya 60. Nah, sehingga Ibu curiga bahwa yang menyebabkan adanya dua puncak itu karena JK, karena jenis kelamin. Nah, kalian akan teliti kalau itu datanya tergantung kan, bukan berat badan aja ya. Nah, bisa diteliti kenapa? Apa ini beda suku bangsa, apa ini beda apanya itu harus kalian amati. Begitu ya. Bentar, itu Nah, yang berpuncak itu apa lagi? gimana? Yang berpuncak itu apa lagi? Berpuncak itu biasanya histogram datanya, banyaknya data. Belum jelas ya emang, mungkin ya, mudah-mudahan. Modus Kenapa? bukannya harusnya emang lebih dari satu. Maaf, saya kurang kedengeran, boleh lebih keras lagi? Nggak usah, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ayo didiskusikan. Ini Ibu memang masih ngawang-ngawang ya, belum ada gambarnya ya. Nanti Ibu akan jelaskan. Ibu, Ayo silakan. kalau aku nanya yang soal bentuk distribusi yang rata-rata sama dengan median, nggak apa-apa Bu? Atau nanti mau dijelasin lebih lanjut? Boleh. Kenapa? Kalau yang disebut rata-rata sama dengan median itu, apakah benar-benar harus sama atau gimana Bu? Soalnya kan nilai rata-rata kan kemungkinan koma gitu ya Bu. Misalnya mediannya 78 dan rata-ratanya itu 78,1, apakah itu udah termasuk ke rata-rata lebih besar dari median atau masih masuk ke dalam posisi simetris? Oke. Jadi ini Ibu kembali ke datanya ya, anak-anak. Jadi kalau misalnya data itu misalnya berupa berat badan, yang artinya bahwa desimalnya paling tidak hanya satu ya. Kan jarang ya ada timbangan misalnya menyebutkan 50,12 begitu ya. Paling juga komanya satu kecuali timbangan yang ada di rumah sakit begitu ya. Nah, jadi boleh dibilang
Kalau rata-ratanya 78 ya minnya, kemudian mediannya misalnya tadi mediannya 78, misalnya minnya 78,1 atau 0,2, Ibu bisa menyatakannya itu berbeda begitu. Tapi tergantung lagi kepada datanya yang misalnya koma-komaan ya. Kan ada misalnya mengukur lebar baut gitu. Tahu ya anak-anak baut. Baut itu kan satuannya saja mm gitu ya, milimeter. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Jadi apakah 0,05 dengan 0,051 itu sama atau tidak? Nah, itu disesuaikan. Namun untuk mempermudah begitu ya, Ibu bisa bilang bahwa minnya percis sama dengan mediannya. Gitu. Ya, itu saja dulu diindikasikannya. Nah, jadi kalau tidak memenuhi kriteria itu, kalian lihat apakah minnya itu lebih atau minnya itu kurang dari mediannya. Jadi kalau lebih, ini seperti yang baris kedua, maka bisa kita katakan dia menceng kanan atau skew positif. Menceng kanan ya. Nah, kemudian kalau dia minnya kurang, tadi berarti menceng kiri atau skew negatif. Nah, gambarnya seperti apa nanti Ibu masuk ke bagian nanti kalau sudah ada histogramnya. Ya, kita bahas atau kita perjelas di sebelah sana. Cukup jelas enggak tadi? Iya Bu, mau follow up lagi. Jadi kalau misalnya datanya itu merupakan data jumlah manusia, itu kan nggak ada koma-komanya Bu. Berarti kalau misalnya rata-ratanya 78,1 itu masih dimasuk ke dalam sama dengan ya Bu? Iya, jadi kalau Ibu berpikiran, dia bisa dianggap ya, jadi bahasanya bisa dianggap simetri. Karena apa? Perbedaannya tidak terlalu mencolok ya dalam hal ini. Jadi nanti juga bisa dibandingkan modusnya bagaimana, skewness-nya gimana, kurtosisnya gimana. Ya, karena biasanya berpengaruh. Kalau dia simetri, ini kalau simetri ya. Nah, biasanya skewness-nya juga itu akan nilainya mendekati 0 anak-anak. Itu berpengaruh ya. Jadi artinya bahwa dia tidak menceng. Karena apa? Simetri ya. Gitu. Kalau simetri berarti kan kita melihat gambarnya dan plus nilai skewness-nya itu mendekati 0. Karena kalau skewness-nya positif, wah ini sudah ada indikasi data kita mendoyong gitu ya ke sebelah. Nantilah diterangkan ya. Pokoknya skew positif artinya data kita mendoyong ke kiri dari mata kita. Maaf ya anak-anak ya, saya ngomongnya dari mata kita. Karena kalau dari mata data, dia akan mendoyongnya ke kanan. Dari mata kita ke kiri. Nah, sebaliknya kalau skewness-nya negatif, bernilai negatif, misalnya negatif 0,5 atau negatif 1 misalnya. Nah, berarti dia sudah tidak 0 skewness-nya. Mengindikasikan data kita berskew negatif atau menceng kiri. Kirinya data. Kalau dari mata kita nanti gunungnya tuh kayak jatuh ke kanan ya anak-anak. Itu dari mata data. Jadi jangan terbalik di situ. Ya. Nah, itu aja dulu penjelasannya. Mudah-mudahan nggak jelas. Jelas? Oke Bu, Gimana? jelas Bu, makasih Bu. Oke, nanti mungkin lebih banyak diskusi ya. Makanya di sini menarik nih. Nanti harapan Ibu kalian bisa mengolah data dan bisa sampai menggambarkan, jadi betul-betul saling melengkapi antara angka dengan gambar yang terjadi begitu ya. Baik, ada lagi anak-anak silakan. Ibu, izin bertanya. Ya. Ini kan yang puncak tunggal puncak jamak tuh, aku bingungnya gini Bu. Kalau misalnya ada kayak 2 data gitu, dia sebelah-sebelahan. Terus dia sama-sama jadi modus, misal kayak 61 sama 62. Itu kan nanti kalau di grafik kelihatannya puncaknya cuma 1 aja ya, Bu. Terus tapi ada juga yang modusnya sebenarnya cuma 1. Tapi kayak, misal kayak angka 3 itu datanya tinggi sendiri. Tapi nggak sampai modus. Terus tiba-tiba angka 60 juga itu jadi modusnya, kan itu nanti malah kelihatannya puncaknya ada 2. Nah, itu tuh gimana cara kategori ini? Apa dari modus aja atau lebih dilihat grafik? Iya. Begini ya. Jadi pertama data itu dari mana itu harus jelas. Ya, apakah data itu dari satu populasi? Jadi misalnya ya pokoknya misalnya kalian bertemu data
Nah, ini yang sulit ya kadang anak-anak ya. Kalau kalian punya data kan sebetulnya harus nanya ya. Data itu diperoleh seperti apa prosesnya. Makanya tadi Ibu bilang statistika itu statistika deskriptif itu sebetulnya mulai dari pengumpulan data. Bagaimana cara data itu dikumpulkan? Contoh ya, misalnya, dia hanya menyebutkan ini berasal dari satu populasi. Berarti bayangan kita, kalau itu dari satu populasi, artinya bahwa dia punya karakteristik yang sama ya. Satu populasi itu seperti itu bayangan Ibu. Nah, artinya kalau kita tadi mengolah data begitu ya, dan timbul ada 2 puncak, nah berarti seperti tadi Ibu simpulkan, ini berasal dari satu populasi, yaitu misalnya populasi kelas K02, begitu ya. Nah berarti ada satu hal di dalam K02 itu yang membedakan sehingga terjadi 2 buah puncak yang berbeda. Maaf anak-anak, sebentar ya. Nah, itu kalau dari satu populasi. Nah, kalau misalnya sudah ada keterangan dia dari 2 populasi, nah ini berbeda lagi ya. Misalnya dia dari populasi K01 dan K02. Gitu ya. Kemudian digabung, diolah. Nah, bisa jadi memang dia hanya berpuncak tunggal. Jadi artinya kita tidak bisa mengindikasikan dia dari 2 populasi, misalnya nggak dikasih tahu ya, tiba-tiba tolong dong olahin, padahal itu dari 2 kelas yang berbeda gitu ya. Nah bisa jadi dia berpuncak tunggal. Nah sehingga dalam hal ini kita harus tahu sebetulnya kayak tadi Ibu sebutkan keterangan datanya itu gitu ya. Apakah dia dari satu populasi atau dari 2 populasi. Nah, kalau jelas dia dari 2 populasi, seperti tadi keterangannya, nah biasanya yang Ibu lakukan adalah membuat 2 grafik yang berbeda dengan 2 buah warna. Ya, jadi dengan 2 buah warna tersebut kita bisa membedakan ya, yang populasi yang pertama berapa rata-ratanya dan populasi kedua berapa rata-ratanya. Nah, itu cukup terjawab atau belum? Silahkan didiskusikan. Maksud saya itu Ibu, kalau kayak ini menentukan dia puncaknya tuh tunggal atau jamak itu lebih dilihat dari grafik atau hanya sebatas modusnya satu atau lebih dari satu gitu maksudnya aku Ibu. Oh. Kalau dari grafik hanya maksud saya modusnya 1 atau 2 baik dari grafik ataupun nanti dari pengolahan datanya keluar angkanya. Jadi gini, kalau kita mengolah data, nanti ada 2 output ya biasanya anak-anak. Yang pertama adalah berupa angka, jadi nanti modusnya ada nih. Misalnya modusnya yang keluar tadi 50 saja. Nah, berarti memang hanya ada 1 modus. Nah, nanti itu akan sesuai dengan gambarnya. Gitu ya, hanya berpuncak 1. Nah, ada beberapa data nanti modusnya tuh ngeluarin 2 angka. Misalnya 50,60. Nah, itu mengindikasikan bahwa memang modus kita ada 2 gitu, yaitu 50 dan 60. Nah, itu di sini pasti nanti data kita secara grafik itu akan berpuncak jamak. Jadi semacam kayak ada 2 gunung begitu ya. Jadi kayak gunung apa ya kalau di sini di Bandung Ibu nggak hafal tuh gunungnya. Kalau gunung tapi rata-rata berpuncak 1 ya biasanya begitu ya kalau gunung ya. Kecuali kalau di Sumatera ya Bukit Barisan mungkin bisa berpuncaknya agak banyak. Ya, rata-rata ya 2 lah gitu, tidak lebih dari itu. Jadi nanti terlihat gitu ya di angka modusnya. Nah, jangan kaget juga ini sebagai informasi tambahan,
seringkali munculnya itu bisa jadi modusnya itu strip anak-anak. Strip tuh nggak menunjukkan, nggak ada nilai modusnya gitu. Atau kalau di Excel itu NA begitu ya. Jadi, nah itu mengindikasikan memang barangkali nilai kita itu apa ya, heterogen ya, tidak ada yang mengerucut pada suatu nilai tertentu. Nah, nanti perlu didukung hal-hal tersebut, keterangan tersebut berdasarkan biasanya kurtosis ataupun skewness-nya begitu. Bentar anak-anak. Nah, ini kelihatan Ibu coret-coret anak-anak belum ya? Terlihat. Kelihatan, Bu. Nah, Kelihatan. terlihat ya. Nah, biasanya ini nanti dari histogram anak-anak ya kayak gini nih. Ya, jadi kalau simetri bayangannya adalah seperti itu ya, data kita baik-baik saja. Modusnya berapa? Nih puncaknya hanya 1 saja. Nah, skew positif itu biasanya menceng ke kanan, maka datanya itu seperti ini anak-anak. Ini bayangan ya. Aduh maaf nih tulisan Ibu jelek banget. Nah, gitu anak-anak. Ini menceng positif artinya bahwa datanya itu nah ya mendoyong ke kanan dia. Makanya ini disebut kanan. Tapi kanan itu kanannya data ya. Jadi kalau kita lihat dia mendoyong ke kiri kita. Nah, makanya menceng positif ini disebut skew positif ya anak-anak ya. Nah, ini biasanya supaya kalian gak ketukar, aduh Bu mendoyongnya kemana sih Bu, bingung. Ini biasanya dalam bahasa Inggris tail-nya. Tail itu artinya ekor, ekornya menjulur ke kanan. Tapi itu gambarnya bukan hanya skew negatif ya. Yang mana? Itu grafik yang Ibu gambar tadi itu. Yang di bawah, betul. Yang skew negatif ya. Skew positif. Ya. Ke kanan sayang. Soalnya kalau kayak gitu kan banyaknya di kiri kan. Betul. Jadi min-nya condong ke kiri kan. Jadi min-nya condong ke lebih kecil daripada median. Oke. Begini ya. Di sini ini nah ini lebih ke median. Rata-ratanya kalau kayak gini ya, ini pasti agak bergeser ke sebelah sini. Mean. Nah, Ibu jelaskan ya. Maaf ini agak ke sebelah sini nih anak-anak. Kalau kita punya berat badan, sorry. Ibu agak ini, nulisnya agak kagok anak-anak. Kalau kita punya berat badan, sebut ya, rata-ratanya itu 50 kg. Ya. Tahu aderai? Anak-anak tahu aderai? Tahu, Bu. Oh, tahu. Yang gimana aderai? Yang berotot itu enggak? Berotot. Nah, Kira-kira berat badannya berapa ya aderai ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa mengira-ngira? Di sini maaf yang merasa paling gendut berapa beratnya? Halo? Aduh takut ketahuan ya. Maaf di sini yang merasa kayaknya bukan agak takut ketahuan tapi nggak tahu termasuk gendut atau enggak. Enggak pernah ngeliat berapa coba yang merasa badannya tinggi kemudian agak gendut. Kalau kata di Wikipedia aderai 90 kg, Bu. Oh, gitu. Sip. Tapi Oke. Hah? 90 kg. Lihat ya, anak-anak kebayang nggak sih? Nah, jadi ceritanya gini.
Ibu tuh udah ngukur nih berat badan kalian 50 kilo lah ya, sebut seperti itu. Tiba-tiba ibu tuh ngajak Aderai gitu. Aderai sini ya, saya timbang juga deh kamu. Nah, 90 kilo. Menurut kalian, apa yang berubah? Rata-rata berat badan sekarang atau mediannya? Aduh, ada siapa yang mau jawab? Halo? Bu, boleh diulang pertanyaannya? Oh, pertanyaan gini. Ibu kan punya siswa nih di kelas K02, ini beneran kelas kalian ya? Nggak ada yang badannya kayak Aderai kan? Nah, ibu tuh ngukur lah berat badan kalian semuanya sekelas ini. Ibu dapatlah rata-ratanya, kan tahu ya cara ngitung rata-rata, jumlahin semua bagi banyaknya siswa. Ternyata berat badannya tuh 50 kilo. Nah, 50 kilo itu kan ya sedang ya kayaknya ya. Mudah-mudahan ya sedang atau agak kurus. Ada yang berpendapat agak kurus mungkin atau sedang. Yang cowok ini kekurusan cowok. Halo. Normal Bu, tergantung tinggi badannya. Oh, oke deh. Kalau enggak maksudnya ibu takutnya kekurusan ya, soalnya ibu juga termasuk yang kurus, soalnya cuma 40 sekian. Ya, jadi 50 kilo lah. Nah, itu dari kalian. Tiba-tiba nih, ibu masukin Aderai. Aderai itu pas ditimbang 90 kilo. Ibu gabung tuh ke kelas K02. Menurut kalian, yang akan berubah nilainya yang mana? Rata-ratanya, mediannya, atau modusnya? Nah, gitu dulu. Siapa yang bisa? Rata-rata. Rata-rata Rata-rata, kenapa? Bu. Kenapa rata-ratanya? Karena ada Nambah nilai. nantinya. Nambah. Ibu tambahin lagi 90, terus dibagi dengan jumlah siswa ditambah 1 ya? Betul nggak? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. gara-gara si Aderai masuk begitu, BB rata-rata yang baru, rata-rata baru, akan langsung ketarik gara-gara si Aderai, bener nggak? Ya, sebut misalnya ini ada 50 siswa. Nah, artinya kan ibu semacam kayak gini ya, 50 kilo kali 50 siswa gitu, ditambahin 90, dibagi lagi 51 orang ya. Betul nggak anak-anak? Iya, Bu. Nah, coba tolong hitungin 340 bagi 51. Berapa nih? Oke, kalkulator, HP. Berapa, Nana? 340 bagi 5 itu ya, Bu. 300. 6,66. 6 berapa? 6,67. Berarti 66,7 ya? 6,67, Bu. Ibu, Masa 6, Ibu kayaknya 50 kali 50 2.500, Bu. Tambah 90. sorry. Ibu kok ngelamun 2.500 tambah 90 gitu ya? Sorry. Iya, Bu. Ini sebentar, sorry anak-anak, ibu jadi ini. Jadi gemper. Tahu kok gemper. Mana sih tadi? Kalau kayak gitu, berarti rata-ratanya jadi 50,78, Bu. 50,78 ya, ngegeser ya. Oke, Ibu Iya, tulis Bu. dulu. Ibu tulis dulu rata-rata barunya di sini. Menurut kalian, sekarang pertanyaan kedua. Mediannya ngegeser atau enggak? Mediannya berubah atau enggak? Berubah juga bukan ya, Bu? Berubah juga. Enggak ya, Bu. Berubah juga. Apakah sebesar perubahan rata-ratanya? Berubah dikit. Enggak. Dikit, Bu. Kemungkinan besar dikit. Nah, good. Berubahnya sedikit, anak-anak. Jadi, Ibu mau bilang, gara-gara ada satu orang yang mencil nih. Ibu balik lagi ke grafik yang Ibu tadi ya. Nah, biasanya dia akan punya ekor kalau memang ada orang yang agak nyeleneh sedikit di sebelah kanan. Jadi sebagian besar orang mah ada di sini. Tuh, ada yang nyeleneh dia sehingga datanya tuh kayak punya ekor. Ekornya ke kanan. Nah, siapa yang akan bergeser, berpengaruh terhadap pencilan ini? Bukan pencilan, terhadap data yang agak ekstrim ini. Yaitu min-nya.
Jadi min ini sensitif terhadap data-data ekstrim. Boleh Ibu bilang seperti itu. Sehingga minnya akan bergeser ke kanan. Padahal kalau median nggak akan berubah jauh dong. Kan cuma nambah satu. Median itu adalah orang yang berdiri di tengah-tengah. Kalau data kita diurutin, betul nggak? Jadi kalau gara-gara cuma ada aderai, paling ngegesernya sedikit ya dia lagi gitu ya. Si orang yang ada di tengah itu lagi. Begitu. Nah, inilah yang mengindikasikan bahwa kalau min lebih besar dari median nih, bagian yang kedua, ya, ini pasti mengindikasikan ada satu atau dua datum. Datum itu artinya kalau data banyak ya, yang ekstrim. Ekstrim di mana? Di kanan. Nah, makanya data kita akan seperti itu gunungnya. Betul. Hal ini bermakna dataku berarti banyak ngumpul di nilai yang kecil ya Bu. Sangat betul. Itu interpretasinya. Jadi data kita tuh sebetulnya kurus-kurus. Ngan gara-gara aderai aja. Jadi aja dia menceng. Tapi sekelompok orang yang dalam satu populasi, bukan populasi aderai ya. Karena dia kan sebenarnya populasi olahragawan. Itu ada di berat badan yang ya cukup ideal lah gitu. 50 kilo itu. Begitu. Ya, bisa cukup jelas? Mudah-mudahan tadi kejawab ya. Nah, sebaliknya kalau menceng negatif, begitu ya. Menceng negatif itu kalau boleh saya gambar kayak gini anak-anak. Nah gitu ya. Datanya ngumpul di mana? Di nilai yang besar-besar memang anak-anak tuh. Iya, di nilai yang besar-besar seperti ini. Gitu. Minnya ketarik anak-anak. Jadi mediannya tetap ada di sini median nih. Nah, minnya ketarik ke sebelah sana. Ini. Nah, ini min. Gara-gara apa? Biasanya gara-gara ada nilai yang kecil nih. Ini. Minnya yang selalu kegeser. Nah, minnya kurang dari median. Maka dia skew negatif. Yang ini skew negatif. Atau boleh dibilang menceng kiri. Menceng kiri dari siapa? Kalau dari mata ibu, ini pasti menceng kanan ya. Orang mendoyongnya ke sana tuh, ke sebelah kanan. Tapi bagi data itu adalah berseberangan dengan kita ya, saling cermin dengan kita. Dia menceng ke kiri. Tailnya, ekornya itu di kiri. Gitu. Ya, jadi dia menceng kiri, tailnya, ekornya, ekor si distribusi ininya nih, itu ke kiri. Ya, nah mudah-mudahan anak-anak ya ini memang perlu penerjemahan begitu ya. Tapi itu gambaran dari yang Ibu terangkan. Mudah-mudahan bisa keterima ya penjelasannya. Tadi siapa yang nanya? Cukup jelas atau bagaimana? Silakan. Ya jelas Bu, terima kasih. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti kita lebih banyak lagi ya ketika ada data real apanya nanti kalian coba olah-olah masukin gitu ya. Itu akan terlihat begitu ya ininya gitu besaran-besarannya. Baik, Ibu lanjutkan dulu ya. Nah, jadi di sini ini hanya Ibu ingin membedakan begitu ya. Jadi nanti ukuran pemusatan data itu kalian bisa mencari besaran-besaran ini. Nah, kenapa ini dikelompokkan menjadi dua bagian? Ada yang warna abu-abu muda dan tua. Bahwa yang di atas itu data harus diurutkan. Betul ya? Kalau anak-anak diminta mencari median, itu anak-anak harus mengurutkan dari nilai minimum sampai maksimum, lalu cari yang di tengah-tengahnya. Gitu. Nah, itulah mediannya. Nah, begitupun dengan tadi teman kalian, kalau saya nanya berapa jangkauannya? Tetap harus nyari nilai minimum dan maksimum yang terurut tentu saja datanya. Nah, berbeda dengan kalau anak-anak mencari modus dan dataan. Ingat, data tidak harus anak-anak urutkan. Jadi dalam hal ini misalnya anak-anak mencari modus, nggak perlu diurutin. Cukup aja pelototi siapa yang munculnya paling sering, angka berapa. Nah, itulah modusnya. Rata-rata pun tidak perlu anak-anak urutkan. Pokoknya saya manggil acak aja. A, catat berat badannya. B, C, saya nggak perlu tahu A itu lebih pendek dari B atau B lebih tinggi dari A. Tidak perlu. Masukkan kalkulator, bagi gitu ya.
dengan banyaknya anggota keluarlah rataannya. Ya. Jadi di sini ada karakteristik khusus yang tadi saya sebutkan, data diurutkan dan data tidak diurutkan. Begitu ya. Nah, nanti kemencengan hanya diukur oleh skewness, kelancipan hanya diukur oleh kurtosis. Nah, Ibu di sini ada contoh kasus ya. Ibu ambil dulu yang sedikit dulu lah, 10 dulu gitu ya supaya terbayang. Jadi misalkan di sini adalah data tekanan darah ya yang diukur dari 10 wanita. Ini semuanya wanita begitu ya. Ibu tidak tahu mana yang tekanan darah rendah dan tekanan darah tinggi dan sebagainya. Nah, dengan N10 ini Ibu panggil secara acak. Jadi, oh wanita yang pertama ukur tensinya. Oh mengeluarkan angka 115. Wanita kedua 112. Sampai terakhir wanita ke-10 itu 115. Anda lihat keberagaman angkanya ya. Nah, nanti data ke-1 ini akan Ibu simbolkan biasanya dengan OI. I-nya jalan dari 1 sampai ke 10. Ya, jadi kalau bisa dibilang ini secara umum akan menghasilkan data OI. Ya, di mana I-nya ini jalan dari 1 sampai sini sampai N. Di mana N ini sudah ditulis 10. Nah, O1 sampai O2 sampai O10 ini merupakan data yang tidak diurutkan. Maka anak-anak bisa langsung menghitung sebetulnya rataan dan modusnya. Sekilas kalau kita lihat modusnya sudah terlihat ya anak-anak. Ada angka 115 di sini yang muncul 3 kali. Tidak perlu diurutkan ya. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan dari sini, Anda sudah bisa mencari mod 115. Rata-rata sudah bisa? Bisa. Ya, rata-rata adalah kalian masukkan kalkulator. Oh iya anak-anak perlu informasi ya. Jadi di mata kuliah ini wajib punya kalkulator anak-anak ya. Jadi diharuskan punya kalkulator. Nggak boleh pakai alat bantu komputer nanti ketika ujian. Nah anak-anak akan menjumlahkan 115, 112 sampai 115 yang terakhir dibagi 10. Nah itulah yang akan menjadi rata-ratanya. Tidak perlu anak-anak urutkan. Nah adapun ketika kita butuh mencari median, kuartil, maka data tersebut harus kita urutkan. Dari mulai terkecil sampai terbesar. Dulu di SMP atau di SMA, cara mengurutkan adalah dengan mencoret ya anak-anak ya. Makanya di sini saya, oh yang terkecil lihat sekilas 104. Nah 104 salin ya anak-anak ya ke sini ya. Coret gitu ya. Dah habis. 105 pindahkan ya anak-anak ke sini ya. Oh sudah selesai. Berikutnya berapa anak-anak? 107 ya. 107 nih, pindahkan ke sini. Ini coret. Dan seterusnya. Sampai habis semuanya terakhir di 138. Nah, data yang sudah diurutkan ini, nanti biasanya kita tuliskan indeks yang di bawah O-nya itu dengan tanda kurung. Jadi kalau di dalam statistik, bedakan antara OI ini versus O dalam kurung I. Jadi kalau di dalam kurung ini artinya yang data yang sebelah kanan itu terurut. Ya. Nah, ketika terurut maka yang bisa dicari itu adalah median, bisa dicari Q1, Q2, Q2 ya median juga ya anak-anak ya. Q3. Nah, seperti itu. Juga nanti untuk penyebarannya Anda bisa mencari jangkauan. Nah, seperti itu. Nah, itu gambarannya ya. Nah, di sini baru kita akan uraikan. Pertama adalah ukuran pemusatan data, itu Anda bisa menghitung min atau rata-rata yang nanti biasanya disimbolkan dengan bar. Jadi di sini Ibu tuliskan O bar. O bar itu adalah 1/n dikalikan dengan summation ya, jumlahan OI. Lihat, I-nya tidak di dalam tanda kurung. Berarti membolehkan Anda tidak mengurutkan. Jadi bebas aja di sini ya, 115, 112 ada sampai 115 di sini. Hasilnya adalah 115,6.
Nah, angka ini nanti tolong dicatat ya, karena ini akan kita rangkum di dalam tabel statistika deskriptif. Begitu. Nah, yang kedua, tadi mungkin Ibu langsung menulis modusnya udah ada ya. Modusnya itu 115. Nah, untuk mencari median yang merupakan ukuran pemusatan juga, karena median itu adalah tidak lain kuartil kedua. Ini median. Ya. Artinya bahwa data kita harus terurut. Sehingga yang diambil di sini oleh kami adalah 104 sampai yang tertinggi 136. Nah, dulu ya waktu SMA ini nggak tahu sama nggak ya. Ini biasanya kita langsung bilangnya omin. Nah, gitu ya. Nah, terus yang paling kanan, maaf. Yang paling kanan ini omax. Boleh Ibu diskusi, anak-anak, bagaimana biasanya dulu di SMA menentukan kuartil ke-1, ke-2, ke-3. Boleh ada yang sharing barangkali satu orang? Halo, siapa yang mau sharing? Ada yang mau anak-anak? Satu orang sebut nama dulu. Saya Bu, Jovita Anggi. Ya, silakan. Gimana biasanya dulu di SMA? Dulu nggak ada gimana ya? Nggak ada rumus gimana sih. Jadi kalau mau gampang dari SMP juga dari gampang tuh cari Q2-nya dulu, cari nilai mediannya dulu kan. Terus dari nilai tengah itu dibagi dua tuh datanya, ada yang belakang, ada yang depan gitu. Nah, yang di depan itu yang setengah awal dicari lagi mediannya. Nah, itu berarti Q1-nya. Terus yang di belakang, yang setengah akhir cari lagi nilai tengahnya. Nah, itu Q3-nya. Kalau dulu kayak gitu. Kalau datanya 10, data keberapa yang ada di tengah? Kira-kira bisa di-share bagaimana caranya? Kalau datanya 10, saya nggak tahu, saya nggak inget. Saya nggak ingat, soalnya abis itu pakai rumus gitu kan Bu, kayak ada rumusnya gitu. Terus ya udah setelah semenjak ada rumus ya udah pakai rumus, gak pernah ngitung lagi. Oke, jawabannya udah bagus, menggambarkan teknis ya, betul seperti itu. Yang lain ada yang bantuin, kalau datanya 10 kan kalau 10 mah gampang ya, kalau datanya banyak gimana gitu, sok silakan. Oke, saya coba deh Bu. Kalau datanya 10, teknisnya berarti kan 10 itu jumlah data itu berarti N ya. Berarti N-nya tambah 1 dulu, jadinya 11. Ini kalau buat median atau Q2 itu kan nanti 11 dibagi 2 tuh, jadinya 5,5. Betul. Nah, tapi kan untuk cari median itu kita harus urutin datanya dulu seperti yang udah ada di PPT ini. Nah, kita hitung dulu 5 dulu dari 104. 104 itu anggap ke 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Data kelimanya itu 115 kan. Nah, itu sisanya ada 0,5 lagi. Nah, 0,5 lagi itu tuh di antara 115 yang kelima sama 115 yang keenam. Jadi nanti 115 ditambahin 0,5 dikali data ke-6 dikurangi data ke-5. Dalam kasus ini 115 kurang 115, jadi 0,5 dikali 0 kan berarti. Jadi nanti tetap 115 jawabannya. Kalau median begitu, Bu. Oke, pertanyaan Ibu selanjutnya, kalau Q1 gimana biasanya? Sudah dapat Q2 ya? Oh, kalau pakai rumus juga sama aja, cuman awalnya tuh bukan dibagi 2, tapi nanti 11 itu dibagi 4 gitu. Tapi caranya sama aja. Dikali 1/4 jadinya. Oke, ya. Pertanyaan Ibu gini, ada nggak di sekolahnya yang nerangin ganjil genap anak-anak? Jadi gini, tadi kan teman kalian, tadi siapa punten namanya? Yang laki-laki. Aku Gregorius Kevin. Oh, Gregorius ya. Tadi menerangkan ditambahin 1, Bu.
gitu ya. Lalu nanti kalau itu bagi 2, kalau yang tadi Q1 bagi 4 gitu ya. Tetap dengan data yang ditambah 1. Ada nggak sekolahnya yang nerangin ganjil genap anak-anak? Kalau ganjil tambahin 1 atau genap tambahin 1 lah. Ada nggak yang nerangin begitu? Kayaknya sekolah saya deh. Silakan satu orang dulu. Semua gitu, Bu. Kalau dulu semua gitu nggak sih, Bu? Kalau genap tambahin 1 bagi 2. Kalau ganjil ya gitu. Ya udah cari nilai tengahnya aja. Oke. Nah, itu yang Ibu maksud ya. Beberapa sekolah masih memikirkan ganjil genap. Nah, itu yang ingin kami perbaiki begitu. Jadi untuk mulai dari sekarang, tidak usah Anda membedakan. Begitu ya, mana ganjil, mana genap, begitu ya. Nanti malah Pak Baliut bahasa Sundanya lalu bingung. Aduh, yang pakai tambahin 1 ganjil apa genap ya? Nah, jadi sekarang selalu rumusnya seperti yang tadi Gregorius sebutkan. Lebihkan 1 ditambah 1. Kenapa? Nah, ini mungkin sejarahnya gimana ya? Kalau kita mau ngepas lah contohnya ya, ini mah contoh simpel. Kalau kita mau ngasih ini ya, spray di atas kasur kita nggak mungkin ngepas ya anak-anak ya, betul nggak? Kasur kita ukuran misalnya ukuran 1, betul-betul aja kita tuh beli spray atasnya doang, nggak mungkin ya. Pasti kita lebihkan ke samping kanan, ke samping kiri, atas sama bawahnya. Nah, itu yang disebut selimut lah Ibu ngomongnya. Jadi diselimuti semuanya si kasur itu. Nah, biasanya lebihnya berapa, Bu? Ya, ke kiri setengah, ke kanan setengah. Jadi kalau di total itu kita membutuhkan 1 senti atau 1 satuan lebih dari angka-angka tersebut. Nah, sehingga disitulah sejarah terserah kek datanya mau genap, datanya mau ganjil, sudah nggak boleh mempertimbangkan mana yang ditambah 1, mana enggak. Jadi yang seperti Gregorius sebutkan, pokoknya tambahin 1. Tadi Gregorius kebetulan ya memang angkanya genap ya, pas ya Gregorius harusnya ditambah 1. Jadi mau nanti datanya kita pun 11, Anda tetap melebihkan 1. Jadi N ditambah 1. Nah, baru sesudah itu kita memasukkan rumus. Karena 1 itu menandakan bahwa data kita dibagi 4 dan dia jatuhnya di kuartil bawah, ya kuartil ke-1, maka datanya dibagi atau dikali 1/4. Dan ingat di sini diberi kurung, artinya bahwa data kita harus terurut. O-nya terurut, yaitu 1/4 dikali N tambah 1. Kalau Q2, itu artinya setengah dikali N tambah 1. Kalau Q3, 3/4 ya, N ditambah 1. Jadi kalau boleh Ibu tulis secara umum, ya di sini bahwa QI itu ya, ini menyatakan bahwa data kita jatuh di O untuk data terurut, I bagi 4 begitu ya, dari N tambah 1. Jadi kalau Ibu nanti kuartilnya ini bisa 3 ya, kuartil 1, bisa kuartil 2, bisa kuartil 3. Jadi II-nya tinggal diganti-ganti ke situ. Ya, jadi kalau kuartil 1, 1/4, kuartil kedua, 2/4, kuartil ketiga, 3/4. Ya, rumusnya seperti itu. Nah, teknis perhitungannya bagaimana? Yuk, kita coba. Nah, berarti untuk mencari median, itu Q2 adalah O setengah dari 10 tambah 1. Artinya 11/2, di mana 11/2 itu jadikan pecahan campuran, yaitu 5,5. Jangan dibuat desimal anak-anak, biarkan saja dia di sini dalam pecahan campuran. Ya. Nah, kalau pecahan campuran jadi gimana? Ini artinya O5 lebih setengah. Jadi di sini cara membaginya adalah O5. Nah, setengahnya Anda pindahkan ke sana. Karena dia sudah lebih dari 5, berarti O6 kurangi O5. Seperti yang tadi Gregorius sebutkan. Nah, O6 berapa? Tentu saja Anda harus balik lagi ke data ini. Siapa data ke-6? 115. Berarti yang ini 115 kurangi 115. 0 lah. Jadi 115. Ya. Nah, begitupun dengan Anda mencari kuartil ke-1,
Anda perhatikan prosesnya, ini adalah 1/4 dari 11. Nah, 11/4 ya itu adalah 2/3/4. Jadi cara membaginya, O2-nya ke sini, O2. 3/4-nya menjadi koefisien di sini, karena sudah lebih dari 2, maka di sini O3 kurangi O2. Yang terurut tentu saja karena masih pakai kurung. Nah, jadi kalian bisa mencari data yang terurut ketiga 107 kebetulan, data terurut kedua 105. Anda kurangi ini 2, Anda bisa coret ini 2, ini 1,5. Nah, baru terakhir boleh didesimalkan. Ya, menjadi 106,5. Begitu. Nah, begitu juga untuk kuartil atas. Ya, tolong Anda lihat dulu begitu ya. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Aman ya? Cukup jelas ya? Anda bisa perhatikan. Jadi nanti ini teknis yang harus kalian lakukan biasanya di ujian itu harus selengkap seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini tolong kalian baca dulu. Ibu sambil minum dulu ya anak-anak. Kalian coba dulu kritisi dulu sebentar. Baik, Ibu teruskan ya. Nah, yang kedua di sini adalah ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini ada beberapa statistik yang bisa kalian cari. Yang pertama itu adalah jangkauan data atau kita sebut range ya. Nah, ini nanti kita rumuskan dengan tadi rumus yang sudah kalian sebutkan. Ini di SMA juga sudah, yaitu Omax dikurangi Omin. Ya, artinya kita mengacu ke data yang tadi yang kedua ya, yang di bagian bawah, yaitu di sini Omax-nya 138 dikurangi dengan 104, maka dia 34. Ya, nah, apakah jangkauan data ini lebar atau tidak? Nah, belum bisa kita bandingkan anak-anak, kecuali kalian punya data tandingan misalnya 10 wanita yang lain. Baru kita bisa bandingkan nilai range-nya. Begitu ya. Jadi cukup aja di sini informasinya, oh range-nya 34. Apakah itu lebar atau tidak? Nah, belum bisa kita simpulkan. Nah, yang kedua dengan yang ketiga itu anak-anak sebetulnya 11-12 ya. Jadi biasanya kita menampilkannya cukup salah satu aja gitu. Mau dua-duanya boleh Bu? Boleh, tapi biasanya nanti yang dimaknai itu hanya salah satunya. Nah, yang kedua itu adalah variansi, di mana variansi itu rumusnya adalah nanti S kuadrat ya. S kuadrat ini kalau diperhatikan rumusnya adalah 1/n kurang 1 jumlahan dari setiap data OI dikurangi O-bar lalu dikuadratkan. Nah, jadi yang menarik apa anak-anak? Tolong ini jangan sekedar dihafalkan.
artinya bahwa data disebut menyebar itu dibandingkan dengan rata-ratanya. Dalam hal ini rata-ratanya adalah OBAR. Ya. Dan kemudian selisih antara OI dengan OBAR ini itu kita kuadratkan. Makanya di sini ada bentuk kuadrat ya. Nah, lalu kita kumpulkan, kita hitung di sini OI O ke-1 kurangi OBAR, O kedua kurangi OBAR. Maaf, langsung kuadratin dulu ya baru disimpan. O1 kurangi OBAR dikuadratkan. O2 kurangi OBAR dikuadratkan. Kita teruskan sampai dia 10. Kita kumpulkan, lalu dibagi dengan 9. Hati-hati, bukan dibagi dengan 10, melainkan dengan angka 9, sudah berkurang 1. Nah, kenapa sudah berkurang 1? Karena di sini sudah ada satu informasi, yaitu rata-rata yang diketahui. Sehingga kalau sudah ada rata-rata yang diketahui, maka informasi yang dibutuhkan berkurang 1. Ya. Nah, ini yang menyebabkan mohon maaf ada 2 perhitungan anak-anak. Bahkan maaf di kalkulator, kalau kalian punya kalkulator saintifik coba dilihat begitu ya. Ada 2 rumus. Jadi lucunya itu ada ada S N biasanya gitu ya, atau nggak tahu sigma ya, mungkin di kalkulator sigma N. Nah, ada yang SN kurang 1 gitu. Itu di kalkulator begitu ya. Di kalkulator saja menampilkan 2 nilai itu. Entah kenapa Ibu begitu ya, menampilkan 2 nilai itu. Nah, Bu, kalau ada 2 nilai ini mana yang kita cari? Yang ini, anak-anak. Ya. Yang kurang 1. Ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan keakuratan. Ya, yang mana yang betul, mana yang tepat, yang kurang 1, bukan yang dibagi N. Nah, itu mungkin penjelasan awal dari Ibu, ya. Nah, berkaitan dengan anak-anak silakan lihat, ada rumus di sebelah kanan yang panjang tuh. Yang diberi warna hijau, yaitu JKXX dibagi N kurang 1. Nah, jadi untuk kedepannya, anak-anak, kenapa Ibu sajikan 2 rumus ini? Rumus yang pertama ini merupakan definisi. Jadi definisi variansi ini adalah seperti ini. Nah, adapun nanti untuk ranah menghitung, ya gunakanlah anak-anak rumus yang ini. Nah, ini untuk menghitungnya. Nah, untuk menghitungnya anak-anak pakai rumus yang sebelah kanan. Kenapa ini lebih akurat? Kenapanya nanti Ibu terangkan ya. Nah, sudah dibuktikan di buku Walpole bahwa rumus definisi ini kalau diuraikan itu akan menjadi rumus yang sebelah kanan. Nah, tolong perhatikan ya anak-anak, bedanya apa? Jelas lebih mudah yang sebelah kanan walaupun rumusnya lebih keriting ya anak-anak ya. Anak-anak perhatikan ya. Di sini lihat anak-anak menguadratkan setiap data. Betul? Ya. Di rumus kedua, anak-anak hanya butuh menjumlahkan data lalu dikuadratkan. Lalu anak-anak bagi N. Ya. Jadi caranya adalah sigma OI kuadrat simpan dikurangi anak-anak punya sigma OI, dijumlahin semua OI-nya ya. Lalu anak-anak kuadratkan, lalu dibagi N. Nah, lalu yang tadi disimpan, sigma OI kuadrat itu kurangi dengan yang tadi, baru dibagi N kurang 1. Apa kelebihan rumus yang sebelah kanan? Anda tidak perlu hitung apa? OBAR ya anak-anak ya. Tidak perlu hitung OBAR. Tidak perlu menghitung rata-ratanya. Cukup informasi setiap data bisa Anda eksekusi. Gitu. Nah, kedua, kenapa lebih akurat? Coba anak-anak pikirkan. Apakah di sigma OI kuadrat kita perlu membulatkan? Tidak ya. Tidak perlu ada pembulatan. Sigma OI yang sebelah kanan juga tidak perlu pembulatan.
dikuadratkan. Tidak perlu pembulatan, dibagi N mungkin ada pembulatan. Sedikit ya desimalnya. Lalu yang tadi dikurangi jelas nggak dibulatkan, dibagi N kurang 1 mungkin ada pembulatan. Jadi ada 2 proses pembulatan. Anda tahu pembulatan ya? Pembulatan itu kan misalnya dia punya 2 desimal, kita jadikan 1 desimal atau bahkan tidak punya desimal. Nah, kalau yang rumus definisi, berapa kali pembulatan Anda harus lakukan? Agak banyak anak-anak. Kenapa banyak? OI dikurangi O bar. O bar itu biasanya koma-komaan. Dikurangi, udah gitu dikuadratin. Biasanya kita potong dulu kalau kepanjangan ya. Udah gitu kuadratin. Dah. Jadi kalau boleh dibilang di sini akan ada N pembulatan ya di bagian ini ya. Ini akan N kali pembulatan. Belum ketika dibagi dengan N kurang 1 dibulatkan lagi. Jadi kalau boleh dibilang mana yang akurat tidak dipotong-potong lagi angkanya, itu yang sebelah kanan. Jadi nanti anak-anak akan diminta menghitung variansi itu melalui rumus yang sebelah kanan. Begitu ya. Nah itu nanti yang anak-anak hafalkan. Nah itu variansi ya. Makanya variansi karena di sini kuadrat, dia adalah makhluk kuadrat. Jadi kalau ibu mengukur berat badan kalian, rata-ratanya tadi 50 kg, maka variansi itu satuannya adalah kilogram kuadrat. Ya, makanya tidak apple to apple dengan min. Nah, supaya kita bisa tahu penyebarannya sedemikian rupa, berapa ke kiri, berapa ke kanan dari 50 kilo, yang bisa dibandingkan itu adalah standar deviasi. Atau di sini simpangan baku, yang tidak lain adalah akar dari variansi. Ya, jadi nanti nomor 3 ini yang akan bersanding. Waduh, bersanding ini dengan min. Ya, gitu. Nah, inilah baru 10,31 nih lihat. Apa ini mmHg tadi teh ya? mmHg apa tadi satuannya ya? Tekanan. Nah, jadi nanti 10 ini yang akan bersanding dengan rata-ratanya. Mana tadi? 115,6. Jadi kalau boleh dibilang ya, nanti range sebagian besar wanita itu adalah 115,6 dikurangi 10,31 sampai ini selang ya anak-anak ya. Titik koma ibu. 115,6 ditambah 10,31. Nah, ada di sekitar itu tuh sebagian besar wanita pada umumnya. Begitu. Ya. Nah, itu maknanya. Jadi baru bermakna menyebar ketika ibu menyandingkan simpangan baku dengan minnya begitu, dengan kata lain, ya. Nah, nomor 4 ini biasanya tidak ditampilkan di software anak-anak. Tapi nilai ini sangat diperlukan nanti biasanya untuk mencari apakah data kita itu memiliki pencilan atau tidak. Pencilan itu maksudnya data yang nyeleneh atau tidak, begitu ya. Nah, bagaimana di sini? Nah, apa itu jangkauan antar kuartil? Namanya juga jangkauan. Mirip seperti range yang di atas, tapi kalau range di atas itu O max kurangi O min. Nah, di sini karena jangkauan kuartil, maka selisih antara Q3 dengan Q1. Q3 tadi sudah dicari, Q1 juga sudah dicari. Jadi tinggal anak-anak kurangi saja. Dan menghasilkan 14,25. Begitu. Ya, jadi 4 ukuran ini yang biasanya mewakili ukuran penyebaran data. Ya. Mau bertanya, Bu? Silakan. Yang variansi tadi, kalau yang deviasi tadi itu kan interpretasinya itu kan kayak batas bawah sama batas atas itu ya, Bu. Disandingin sama apa ya? Rata-ratanya. Terus kalau variansi itu nanti gimana ya, Bu? Itu interpretasinya gimana? Oke. Jadi variansi itu ya, tadi kembali seperti jangkauan besar kecilnya itu kalau dibandingkan. Begitu. Kalau dibandingkan nanti dengan ada populasi yang lain, mungkin ada 10 wanita yang lain.
Nah, jadi secara makna kalau variansi itu ya sudah berhenti aja sampai nilai tadi 106,23. Dia tidak bisa disandingkan dengan maksudnya statistik rata-ratanya ya. Yang bisa dibandingkan hanya simpangan baku. Jadi maksudnya gimana, Bu? Nah, andai nanti Anda diketahui variansinya dari suatu data, maka Anda memang tidak bisa memaknai apa-apa. Mau ngebandingin, orang nggak ada data lain kok. Yang data saya olah cuma satu-satunya itu. Nah, supaya bermakna, jadikan simpangan baku begitu. Jadi Anda akarkan nilainya. Seperti tadi yang Ibu lakukan di nomor 3. Diakarkan dari akar 106,23 yaitu 10,31. Nah, baru bisa disandingkan dengan apa tadi? Rata-rata menjadikan batas bawah dan batas atas kelompok itu. Pada umumnya ya, kalau batas bawah yang minimumnya mah kan tetap yang tadi 104 sampai 138. Gitu. Oh iya. Terus Ya, jadi terus kenapa diakarin itu? Kenapa bisa tiba-tiba diakarkan gitu? Kok bisa jadi simpangan baku? Oh, ya memang rumusnya disebut seperti itu. Walah. Jadi kalau variansi itu adalah makhluk kuadrat begitu ya dari apa ya simpangan ya. Kalau Ibu ngomong kan ini simpangan ya, simpangan dari setiap data terhadap rata-ratanya. Nah, simpangan baku ini makanya dia mungkin disebut standar standar baku karena ya itu tadi ya dia merupakan akar dari si variansi karena variansi itu karena dia dikuadratkan ini mohon Anda kritisi ya kalau OI kan satuannya kilogram ya sorry lah ini berat badan lagi ya OI kilogram obar kilogram kurangi kilogram kan masih kilogram ya anak-anak ya terus dikuadratkan jadi boleh dibilang variansi itu adalah makhluk kuadrat yaitu bicara kilogram dikuadratkan. Kalau kuadrat itu artinya kan tadi ya, kita masih bingung. Besar apa kecil ya 106 itu? Terus nyebarnya segimana? Tidak bisa terukur. Kecuali kita akarkan variansi tersebut. Dan ternyata akar dari variansi itu didefinisikan sebagai istilahnya simpangan baku. Begitu. Nah, bakunya itu karena di situ ya, dia merupakan satu nilai atau kalau Ibu boleh bilang satuan terkecil ya anak-anak sebagai batas ke kiri dan ke kanan. Jadi nanti di data normal, ini Ibu gambaran aja ya supaya menjawab tadi pertanyaannya. Jadi kalau nanti data kita itu sebarannya kayak gunung begini anak-anak. Nah ini kan rata-ratanya ya di tengah itu. Nah sebetulnya melangkah ke kiri satu simpangan baku, satu S ya, itu tuh baru sampai sini nih anak-anak. Ya. Jadi kalau bisa dibilang ini plus 1S min 1S dari tengah-tengahnya. Nah kalau 2S kemana? Ya ke sana lagi ya anak-anak ya. Ini ke sini lagi. 3S ke sana lagi. Nah gitu. Nah ini biasanya nanti kepake banget di ilmu QC anak-anak. QC itu quality control. Jadi ada satu ilmu nanti dibahas berkaitan dengan mutu di industri dipakainya. Nah, itu berapa sigma? Mungkin pernah dengar ya? ISO standar quality ya di kita ISO berapa ya? 2000 apa berapa gitu ya. Nah, itu memiliki standar sigma. 6 itu artinya 6 sigma. 6 sigma. Jadi artinya jatuhnya, maaf ya anak-anak di sebelah sini banget nih. Nah artinya apa? Sisa ujung sebelah kiri dan sisa ujung sebelah kanan pasti kecil banget. Nah ini menyatakan cacat anak-anak. Jadi kalau ibu memproduksi obat misalnya ya, yang boleh cacat hanya yang di sini. Sini dan kanannya ya. Nih di sini. Sorry. Hanya boleh di sini nih. Nah ini 6 sigma. Ini biasanya cacatnya sangat kecil, sangat sedikit. Tapi kalau ibu memproduksi baju, ya jangan 6 sigma. Ini kan 6 sigma menyangkut nyawa ya anak-anak kecil ini tuh nanti berapa persen. Jadi kalau ibu memproduksi 1 juta obat, yang boleh reject itu hanya 3 butir. Nah itu menyatakan 6 sigma. Ya tuh kebayang ya obat anak-anak
3 butir reject bisa mati loh ya, nyawa loh urusannya. Tapi kalau ibu memproduksi kain, ya cukuplah 3 sigma biasanya nih di sini nih. Jadi artinya yang cacatnya bisa banyak, tapi kan baju, bukan nyawa orang. Jadi contohlah kayak vaksin. Ini vaksin ini harus di quality control, vaksin yang sebelum disebarkan ke negara-negara kita beli itu. Ya. Kalau Bu pasti sempurna hidup semua? Enggak lah. Kemarin aja pegawai ITB yang divaksin, udah divaksin ini pingsan. Ya ada yang pingsan tuh 1 orang pegawai mana ya gitu. Nah, itu kan menandakan bahwa tidak semua orang kuat ya dengan vaksinasi itu. Ada aja mungkin yang efeknya kalau yang sehat-sehat aja hanya mengantuk ya kebanyakan ya. Ada yang agak demam, ada dosen di saya di statistik ada yang demam tuh divaksin. Ya, terus ada yang pusing, ada yang jadi nggak enak badan, ada. Tapi kan itu kecil gitu ya persentasenya. Amit-amit jangan sampai ada yang meninggal bahkan ya gitu. Tapi ada aja di sini qualities kontrolnya kalau udah menyangkut nyawa harus selebar-lebarnya ya. Kualitas. Nah, ini bicara kualitas. Nah, itu aja di dunia nyatanya simpangan baku ini bermanfaat salah satunya di penentuan kualitas. Bukan variansinya, tapi simpangan bakunya yang nempel di rata-ratanya. Itu mungkin ya penjelasan Ibu. Gitu ya. Makasih, Bu. Dari mana-mananya pokoknya per definisi dia disebut simpangan baku gitu. Oke? Oke, makasih, Bu. Yang lain silakan loh nanya. Saya mau izin tanya, Bu. Boleh. Berarti tadi tuh kalau misalkan kayak tadi jadi penjelasan Ibu tuh berarti bisa aja kalau misalkan kita dapat rata-rata satu data dari satu sampel gitu, bisa aja rata-rata itu sebenarnya nggak nunjukin rata-rata mereka gara-gara simpangannya kegedean gitu, Bu. Kayak karena standar deviasinya besar gitu, si rata-ratanya bisa aja nggak beneran rata-ratanya gitu. Atau gimana? Nggak begitu. Jadi rata-rata tetap menunjukkan data kita berpusat di nilai tersebut. Nah, adapun variansi itu menunjukkan kehomogenan atau keheterogenan data kita. Misal ya, Ibu punya 2 distribusi. Ini lagi-lagi Ibu ngegambar gunung ya, anak-anak ya. Nah, rata-ratanya sama anak-anak di sini nih. Ya. Gunung yang satu begini, gunung yang satu begini. Nah, gitu. Terlihat bedanya anak-anak? Ada A, ada B. Ini rata-ratanya sama, mu-nya tadi boleh dibilang 50 kg. Ya. Nah, bedanya gambar A dan B adalah variansi atau simpangan baku yang di B itu pasti lebih besar dibanding yang A. Kenapa? Karena penyebarannya ini akan banyak sekali beragam yang ke kiri dengan yang ke kanan dan gunungnya lebih landai. Nah, nanti landai sama enggaknya nih, lihat ya anak-anaknya ini kan lebih landai ya kayak Gunung Tangkuban Perahu, yang itu kayak Gunung Merapi. Waduh. Nah, ini nanti diukurnya pakai kurtosis. Nah, gitu. Indah ya anak-anak ya, terpakai nih akhirnya makhluk kurtosis nih. Nah, kalau kurtosisnya besar, itu menunjukkan data kita lancip. Kalau lancip artinya dia ngelompok di situ, apalagi kalau lancipnya kayak gini nih anak-anak nih. Aduh, lancip banget ya. Artinya data kita homogen. Variansinya kecil, setuju ya? Kalau variansinya kecil, artinya data kita homogen. Dalam kata kunci tidak beragam data kita. Tapi kalau variansinya besar seperti gambar nomor B, ya, artinya nilai paling rendah banget ada, nilai paling tinggi banget ada. Tersebar merata. Gitu ya. Nah, penyebarannya lebar. Data kita kalau secara visualisasi landai. Kurtosisnya kecil. Bahkan mungkin ada beberapa software yang menuliskannya negatif. Begitu. Nah, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi bukan berarti, jadi tidak berarti begini ya, tadi pernyataan Anda salah.
Kalau variansinya besar, Bu, berarti min-nya tidak menunjukkan min sebenarnya. No, tidak begitu. Min ya min. Betul, tengahnya di situ. Adapun variansi atau simpangan baku itu menyatakan seberapa tersebarnya data kita dari rata-rata tersebut. Rata-ratanya mah nggak salah. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan terbayang ya, gitu. Lebih ke homogen atau tidak. Oke, berarti tadi yang kalau tadi yang istilah homogen di situ maksud Ibu tuh makin terkumpul di min-nya gitu ya Bu tadi? Betul. Oh ya, oke. Kasih Bu. Makin gunungnya makin tinggi di sekitar puncak itu, begitu ya. Jadi kayaknya gunung apa tuh yang mendakinya agak susah ya. Kalau Gunung Merapi mah gampang, misalnya Gunung Tangkuban Perahu gampang nggak ya? udah ada ininya ya, langsung jalannya. Oke, nah seperti itu anak-anak ya. Ini bicara ini. Aduh, Ibu jadi acak-acakan banget ini ya. Anak-anak jam berapa loh nanti keasikan? Belum ya? Belum. Ibu akan berhenti sebetulnya satu slide sesudah ini ya, anak-anak. Nah, itu ukuran penyebaran data ya. Nah, berikutnya adalah data pencilan. Data pencilan itu apa sih? Data pencilan itu adalah data yang nilainya itu berbeda jauh. Ya, atau ekstrim. Baik ekstrim atas atau ekstrim bawah. Nah, ketika ekstrim itu di dalam pikiran kita apa sih? Ya, di dalam pikiran kita itu sebetulnya datum yang tadi ekstrim itu mungkin memang bukan kelompok kita. Jadi contoh kayak tadi saya kembali ke Aderai. Aderai itu nanti akan menjadi aneh sendiri gitu. Dia kalau di dalam histogram yang tadi diagram batang, dia akan jauh sendiri dari kelompok kita anak-anak. Dia akan sebelah kanan sendiri karena mungkin di sini tadi nggak ada yang ngaku ya beratnya berapa ya. Nggak ada yang ngaku, bisa tahu-tahu ada yang kayak Aderai lagi ya. Nah, itu tuh jauh. Nah, apa yang bisa kita katakan terhadap data pencilan itu? Ya berarti Aderai itu memang bukan kelompok kita. Ya, Aderai itu kelompok yang lain, yaitu mungkin dia dari populasi atletik gitu ya. Kan kalau yang atletik dia dikumpulin dengan yang atletik ya pasti se-Aderai juga ya. Kelompoknya Aderai ya pasti se-Aderai berat badannya menurut Ibu. Mungkin ada yang lebih gede dari Aderai begitu ya. Nah, jadi memang berbeda aja. Kita kelompok mahasiswa kan nggak mungkin ada yang kayak Aderai ya. Aderai atletik gitu ya, dia olahragawan. Kita bukan olahragawan begitu ya, atau bahkan pandemi ini mah males olahraga ya anak-anak ya. Jadi di rumah saja ya udahlah ya gitu. Nah, itu gambaran ekstrim atas atau bawah begitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita cara mendeteksi pencilan secara manual begitu ya. Nah, dengan makhluk yang tadi saya terangkan di terakhir, yaitu dengan makhluk nomor 4, yaitu jangkauan antar kuartil atau deki. Ya, nah deki ini contoh kayak tadi kita hitung dulu, yaitu Q3 kurangi Q1. Ini Ibu langsung catat 14,25 ya. Nah, dari deki ini Ibu akan menentukan yang namanya BBP. Tolong ditulis di catatan kalian ya. BBP itu batas bawah pencilan. Kalau BAP batas atas pencilan. Jadi Ibu semacam memberikan batas, bukan batas minimum maksimum, bukan ya, beda lagi. Biasanya batas BBP dan BAP ini lebih jauh dari minimum dan maksimumnya. Nah, dengan batas itulah itu menjadi semacam begini ya, anak-anak, kalau saya punya rumah, nah pagar rumah saya itu, kan pagar nggak mungkin dekat pintu keluar rumah kita ya. Nah pagar itu kan agak jauh lah ya. Nah pagar itu menjadi batas mana yang anggota keluarga, mana yang tetangga saya lah gitu bahasanya. Jadi kalau datanya itu di luar pagar itu, itulah yang berarti kamu tuh orang lain gitu buat saya, bukan keluarga saya ya, atau bukan anggota keluarga rumah saya ya gitu. Nah, seperti itu gambarannya kalau di rumah. Nah, bagaimana cara menghitung BBP atau batas bawah pencilan? Itu adalah dari kuartil ke-1-nya, yaitu Q1 dikurangi suatu konstanta K dikali deki.
Nah, untuk saat ini dipilihlah K ini adalah 3/2 atau 1,5 deki. Nah, maka secara hitungan BBP itu Q1-nya adalah 106,5, 1,5 ini okelah didesimalkan dan kita pakai kalkulator ya. Dekinya 14,25. Kita kalikan dulu ini, lalu kurangi 106,5 kurangi perkalian tadi hasilnya 85,125. Catatlah dulu ini oleh kalian. Oke. Nah, BAP-nya bagaimana? Batas atas karena ini mau mengukur atas, maka kita mencantumkan kriteria Q3 yaitu apa tadi? Kuartil atas. Q3 ditambah suatu konstanta dikali deki. Konstantanya masih kita pakai 3/2. Jadilah dia 142,125. Ya. Nah, kebetulan kita ingat O min kita itu 104. O max kita 138. Nilai-nilai yang lain di antara ini ya. Nah, karena kita tidak menemukan angka, tidak ada datum yang 10 orang wanita itu tadi di bawah 85 ya, ini. Pencilan bawah itu kalau ada nilai kurang dari BBP. Nah, tidak ada kita. Nah, maka artinya tidak ada pencilan bawah. Nah, begitupun dengan adakah nilai di atas 142? Tidak ada, karena maksimumnya aja hanya 138. Nah, maka karena tidak ada nilai yang di atas BAP, maka kesimpulan kita tidak ada pencilan atas. Jadi boleh dibilang kesimpulan kita bahwa tidak ada pencilan, baik bawah ataupun atas. Nah, itu berkaitan pencilan. Nah, ini anak-anak Ibu tampilkan dari suatu software ya, yaitu SPSS. Jadi nanti SPSS itu kalau kita klik summary-nya, apa yang kita butuhkan, akan keluarlah tabel seperti ini, anak-anak. Ya. Nah, apa yang kalian butuhkan ketika kalian nanti ngolah data? Ya ini, tabel ini wajib hukumnya dikeluarkan plus dengan gambarnya. Gitu. Nah, nanti akan kita kritisi nilai-nilai yang keluarnya. Nah, nanti ini yang sebelah kiri itu bahasa Inggris tentu saja keluarnya. Biasanya nanti kalau kalian dalam tugas akhir ataupun dalam tugas misalnya Ibu memberikan, andai diberikan ya, itu harus diterjemahkan. Makanya jadi mahasiswa jangan males. Langsung aja print screen ya dari software. Males dia ngubah datanya padahal banyak software kita itu berbahasa Inggris. Jadi diterjemahkan seperti ini ya, banyak data itu 10. Jumlah data 1156, rata-ratanya 115,60. Sama ya anak-anak ya. Nah, mediannya tadi 115, modusnya 115. Nah, ini mengindikasikan tadi pertanyaan saya, Bu, cuma beda 0,6 simetri atau enggak? Nah, gitu ya pertanyaannya tadi yang siapa yang bertanya ke Ibu. Nah, kalau dilihat rata-ratanya 115,6 dengan 115, ya itu kan tidak sama jelas secara mata. Mengindikasikan bahwa min-nya itu lebih besar dari mediannya. Ya, nah itu satu. Berarti kita bisa mengkata-katai bahwa data kita itu adalah di sini pertama tidak simetri. Kenapa? Karena yaitu tadi ya. Nah, ini didukung tidak simetri itu dengan nilai skewness anak-anak. Jadi kalau Ibu sih lebih setuju tidak hanya melihat ini tapi keterangannya lebih ke arah skewness-nya memang. Nah, skew-nya ini adalah skew positif atau menceng ke kanan. Ingat, menceng kanan itu datanya yang menceng kanan. Kalau dari mata kita tampak menceng kiri. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, apa maknanya? Maknanya artinya betul tadi. Bu, berarti data kita banyak ngumpul di nilai yang kurang. Memang iya. Gitu. Memang iya data kita banyak berkumpul. Jadi kalau secara makna, ini boleh ya ditulis dalam terjemahannya ya. Artinya data lebih berkumpul di nilai, aduh maaf banget ya ini tulisannya ya, yang rendah.
Nah, kenapa? Karena memang betul terbukti bahwa ada satu angka, yaitu barangkali di sini ya. Ini tuh lihat ekornya menjulang ke sana, ini 138. Kalau kita lihat dari datanya tadi, memang 138 itu agak mencil sendiri ya, 120 kalau nggak salah tadi nggak ada ya. Ada ya? Ibu lupa lagi ya, nah ini dilihat lagi. Nah ini akan ada data yang sedikit besar dan agak jauh dari yang lain. Jadi rata-ratanya ketarik ke sono nih. Sedikit tapinya Bu, jangan banyak-banyak Ibu. Ini Ibu kebanyakan ya, ngegeser ke kanan. Gitu ya. Jadi didukung oleh nilai skew sebetulnya. Menyatakan bahwa kalau udah tidak 0 udah Ibu bisa bilang tidak simetri. Kenapa tidak simetri? Karena nilai skewness-nya positif mengindikasikan dia menceng ke kanan, yang berindikasi bahwa di sini pasti nilai min-nya ketarik ke sebelah kanan karena ada nilai yang cukup besar, yaitu 138. Apakah data kita itu menyebar atau enggak? Waduh, Ibu agak bingung tuh kalau ngomong seperti itu karena kita mau ngebandingin dengan siapa? Ya, nih jadi lihat standar deviasinya 10,31 mau dibandingkan dengan siapa? Bingung Ibu, kecuali ada bandingannya, ya. Nah, kemudian kurtosis. Kurtosis ini juga lebih dari 0, ya, dalam arti 1,456 lebih dari 0. Jadi boleh dibilang bahwa data tersebut lebih lancip, ya. Lebih lancip dari apa, Bu? Dari distribusi normal. Kan normalnya belum dibahas, Bu. Oke deh. Jadi kalau dibilang mah data kita itu agak tajam sedikit lah. Di mana? Di rata-ratanya. Jadi boleh dibilang datanya lebih mengumpul di pusatnya. Jadi lebih banyak yang nilainya dekat-dekat ke 115 dibanding ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanannya. Nah, itu barangkali anak-anak beberapa kesimpulan. Bu, udah kelihatan belum Bu pencilannya di sini? Belum. Memang harus dihitung dulu melalui rumus ini. Tapi nanti di grafik anak-anak saya beri contekan dulu ya, ada nggak ya di sini? Nah, saya berikan contekan sedikit. Kalau nanti menggunakan SPSS akan hadirlah nih makhluk yang begini nih anak-anak. Dia jadi kelebihan dari box plot nanti diagram ini menampilkan kalau yang namanya pencilan ya pencilan gitu. Ada tuh titiknya tuh jauh dari kelompoknya, ini kelompoknya. Nah, dia mencil sendiri. Sorry ya, ini bukan data yang tadi saya agak geser. Kalau data tadi mah beneran nggak ada pencilan. Kalau nggak ada pencilan ya gambarnya cukup gini doang ya. Nah, gitu doang udah. Ya, nggak ada titik bawah ataupun titik atasnya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi yang Ibu sampaikan, Ibu berhenti dulu ya sampai bagaimana Anda menghitung pencilan, kemudian menampilkan sari numerik atau ya jangan sari numerik, boleh disebut tabel statistika deskriptif. Statistik ini saja yang harus Anda tampilkan supaya informasinya lengkap, dan dari angka-angka ini Anda bisa menyarikan beberapa informasi. Jadi kalau Anda dikasih sama saya grafik nilai-nilai seperti ini harus sudah bisa mengkata-katai ya. Apa saja yang Anda bisa kata-katai, yaitu tadi satu, rata-ratanya sekitar sekian, penyebarannya sekitar sekian, tapi itu besar kecilnya harus didukung data lain. Ketiga, dari skewness kita bisa tahu data kita tidak simetri. Dari kurtosis kita bisa tahu data kita lebih mengumpul atau enggak di rata-ratanya. Terakhir, kelima, bisa menyimpulkan pencilan, tapi perlu proses yang lembar ini, ada pencilan atau tidak. Nah, seperti itu. Ya. Oke, barangkali itu penjelasan dari Ibu. Mangga, mungkin 1-2 pertanyaan. Itu apa sih namanya, kan itu katanya kalau buat ngitung nyari pencilan kan harus itu pakai yang BBP BAP itu pakai nilai K. Nah, itu katanya nilai K-nya itu bisa dipilih. Itu apa konsiderasi untuk memilih nilai K yang efektif? Oke, itu pertanyaan bagus sekali ya. Jadi K di sini yang kita gunakan untuk mendeteksi adanya pencilan, dalam arti di sini tanda kutip pencilannya pencilan wajar,
pencilan yang memang kita pikirkan kan pencilan itu tidak mungkin banyak ya. Contoh lah, orang yang aneh di antara kita ya 1, 2 lah ya, gitu ya. Jadi misalnya kita pinternya biasa aja, itu kamu kepinteran banget. Nah, yang itu kan maksudnya tapi kan bukan berarti, kamu bukan kelompok kita deh, kamu jenius. Kan kayak gitu juga ya. Atau punten, mungkin ada mahasiswa yang kurang sekali ya, kita udah kemana dia mikirnya masih di mana gitu ya. Nah, terus kamu ngomong gini, "Ih kamu bukan kelompok kita deh, maaf karena kamu IQ-nya rendah," misalnya kan tidak bisa seperti itu. Tapi pasti ada 1 atau 2 orang di antara kita yang kurang. Itu dalam alamiah kehidupan kita selalu ada begitu. Contoh misalnya saya ya, saya dulu seangkatan saya pasti paling kurus gitu. Ya saya pendek, ya saya kurus gitu. Ada orang-orang seperti saya tapi nggak banyak, 1, 2 gitu. Dan bahkan ada teman saya yang gede banget, mungkin kayak raksasa ya, tingginya aja udah sepintu gitu. Ada 2 orang waktu itu di kelas saya, ingat saya. Nah jadi persentase itu menurut saya cukup wajar. Jadi pencilannya sedikit, wajarnya adalah pakai 3/2 ketentuannya. 3/2-nya kenapa? Karena ini kalau di box plot menunjukkan 1,5 kali lebar boxnya. Nah, box itu adalah selisih tadi deki, Q3 kurangi Q1. Jadi saya kayak ngasih batasnya 1,5 dari lebar box itu. Nah, kapan Ibu menggunakan yang lain? Contoh ya, ini minimalnya memang 3/2 sih, Ibu belum pernah pakai angka berapa sebentar ya, 3/2 tuh 1,5, nggak pernah pakai 1 kali gitu, enggak. Ya karena kalau 1 kali terlalu pendek, jadi kita memberikan lebarnya 1,5. Nah, kalau pencilannya banyak dan juga sampai ada yang ekstrim banget di atas banget misalnya ya. Nah, Anda boleh mengenakan 5/2 anak-anak. Jadi kelipatannya lebih ke gini, kayak ganjil ya, 3/2, 5/2, 7/2. Nah, kapan pakai 5/2? Ini akan berimbas kepada lebih lebar lagi pagar kita. Jadi kalau Ibu ngebayangin halaman Ibu jadi nambah jauh gitu ya. Jadi halaman Ibu gede gitu. Nah, itu biasanya untuk mendeteksi yang namanya pencilan yang nggak wajar. Kalau tadi kan pencilan wajar ya, 1, 2. Nah, itu yang disebut sebagai mayor pencilan. Jadi kalau yang tadi Ibu sebutin minor pencilan. Nanti ada istilah mayor pencilan. Bahkan ada super pencilan anak-anak. Itu kalau kita makainya sampai 7/2. Wah, itu yang namanya nyeleneh-nyeleneh banget. Nah, kapan dipakai? Itu dalam kehidupan sehari-hari, kalau dalam sosial itu nggak ada anak-anak. Kita sering pakainya 3/2. Ibu pernah pakai 5/2 sama 7/2 pernah ditambang anak-anak. Di kasus pertambangan yaitu emas, kadar emas. Jadi kalau Ibu pernah punya data sampai 5.000 titik penggalian emas ya, Ibu datanya dari anak tambang. Nah, ketika diplot itu pencilannya banyak banget. Jadi Ibu ngerti kenapa emas itu mahal harganya, karena memang sebagian penelitian penggalian emas gitu ya, itu memang hasil emasnya dikit-dikit. Cuma ada beberapa lokasi yang kadang menghasilkan emas agak banyak kandungannya. Nah, dan itu pun pencilan gitu anak-anak. Jadi Ibu ngerti kenapa emas itu mahal. Kalau batu bara Ibu boleh bilang paling juga dia mah 3/2 pakainya. Nah, kalau emas itu sampai Ibu menerapkan 7/2. Nah, di lokasi yang pencilan itu yang kandungan emasnya tinggi, nah itu yang diburu. Diburu sama perusahaan ya anak-anak. Mungkin dalam hal ini mah Freeport lah ya. Kalau Freeport kan kenapa sih jadi rebutan ya? Maaf bagi orang asing pun, karena itu katanya sampai berapa turunan juga nggak akan habis itu. Ya kandungan di sana emasnya ya gitu. Makanya banyak yang pengen menguasai Freeport itu seperti itu. Jadi waktu itu Ibu ke Freeport gitu, Ibu pernah ke sana, waduh itu ya gunung itu kayak dibelah gitu ya. Terus mereka ngomong gini, "Bu, tahu nggak Bu, masih ada gunung yang satu Bu, masih utuh." Waduh, kata Ibu, bener ya, berarti memang kayak bener loh anak-anak, makanya itu jadi perebutan ya. Jadi itu tuh Grasberg namanya ya, itu udah setengah tuh gunungnya digali ya. Itu tuh masih ada tahu gunung satu lagi, katanya belum digali sama sekali. Aduh, bener ya kadang sedih ya. Jadi tambang emas kita itu masih banyak tapi ya itulah dikuasai oleh asing karena mungkin kitanya nggak bisa menjaga. Ya itu contoh
distribusi yang sangat ekstrim tadi pakai 7/2 itu Ibu pernah pakai di kandungan emas, begitu. Tapi kalau di kondisi sosial cukup 3/2. Ya, mudah-mudahan terjawab. Iya, Bu, makasih. Oke. Ya, mungkin itu dulu dari Ibu karena ini sudah hampir jam 1, khawatirnya ada kuliah lagi. Terima kasih ya. Nanti mungkin ini Ibu akan share lagi ada coret-coretan ya sebagai revisi karena biasanya barangkali kalian juga butuh nanti Ibu save dalam bentuk yang sudah ada coretannya begitu. Ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh ya, Ibu tidak menutup kemungkinan silakan di WA. Jadi nanti Ibu kumpulkan